Hai guys, what's up YouTube, good morning. So pagi ini teman-teman, kita akan membahas tanaman apa saja yang tidak dapat diperbanyak kecuali dengan cara dicangkok teman-teman. Yaitu menurut pengalamanku selama ini aku punya atau sebagai hobi tanaman hias teman-teman. Dan kalau aku salah mohon maaf karena aku juga masih belajar. So sekarang kita kembali lagi tanaman yang tidak dapat diperbanyak kecuali dengan cara dicangkok. Wow, gimana itu maksudnya? Oke, sebelum kita ke topik itu teman-teman, aku akan kasih tahu tanaman yang bisa diperbanyak teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, di sini aku punya lidah mertua, terus sebentar teman-teman. Terus aku juga punya seperti tanaman philodendron, ada juga monstera king, terus ada juga tanaman sejeki teman-teman. Terus akan kunjungan lagi dan ini adalah tanaman sirih gading. Terus I'm sorry, di sana juga ada tanaman sirih gading jumbo teman-teman. Terus ada juga di sini ada tanaman monstera adansoni atau kita kenal yaitu tanaman janda bolong teman-teman. Terus ada juga di sini ada tanaman tanduk rusa. Terus ada juga teman-teman. Oh ya, ini adalah tanaman singonium, tapi singonium biasa dan ini aku dapatkan ketika aku mencari tanaman di alam teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, oke, wait, I'm sorry. So, oh ya, tanaman aglonema juga yang di sana teman-teman. Terus ada juga tanaman dolarko yang di sini. Oke, ini dia teman-teman. Tanaman dolar, tanaman keladi. Oh ya, tanaman keladi Amazon teman-teman. Lah, terus ada juga tanaman lili Paris yang ini teman-teman. Lah, ini adalah sebagian dan alhamdulillah juga bisa diperbanyak teman-teman tanpa kecuali dicangkok teman-teman. Oke, sekarang bagaimana cara memperbanyak tanaman yang aku sebut ini teman-teman? Let's go now. Oke teman-teman, kita lebih dekat lagi teman-teman, dan ini aku ambilkan contohnya yaitu ada lidah mertua teman-teman. Kita hitung dulu ada berapa. Ini bisa diperbanyak jadi satu. Lah ini kan satu batang satu akar teman-teman. Terus dua, terus tiga, terus empat teman-teman. Nah ini cara memperbanyaknya yaitu dengan cara dicabut teman-teman. Nanti kan ada akarnya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang sudah melihat videoku mungkin sudah tahu karena sudah aku contohkan teman-teman, dan teman-teman bisa scroll ke bawah teman-teman. Ini jadi empat teman-teman, 1 2 3 4. Dan nanti kalau sudah diperbanyak nanti insya Allah juga banyak lagi teman-teman. Terus kita coba cek lagi. Di sini ada philodendron teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu cara memperbanyaknya juga ada di YouTubeku teman-teman. Silahkan scroll ke bawah. Dan ini cara memperbanyaknya benar-benar mudah sekali. Lah ini kan di setiap daunnya teman-teman ada satu akar. Lah ini kan satu akar. Satu, terus ini bisa jadi dua, terus ini juga teman-teman. Nah ini mungkin bisa jadi berapa ya, mungkin 5, kurang lebih 5 atau 8 teman-teman juga bisa. Oh ya, lebih detailnya lagi ini kan banyak banget seperti akarnya teman-teman. Akan aku contohkan lagi yang lebih detail. Kita ke tanaman sirih gading ya teman-teman. Lah ini kan juga bisa diperbanyak teman-teman. Oh malah banyak banget ini. Lah ini teman-teman, setiap satu daun ini kan ada akarnya. Lah ini bisa diperbanyak jadi wow berapa ini ya, kurang lebih 10 lebih teman-teman, bisa 20. Terus lah ini kan bisa teman-teman, 1 terus jadi 2, terus 3 4, terus 5 6 7 8 9 10. Oh banyak banget. Terus teman-teman ada lagi tanaman singonium ya. Ini tanaman singonium teman-teman juga begitu, sama seperti tanaman sirih gading teman-teman. Ini juga bisa diperbanyak. Lah ini kan satu daun itu ada satu akar teman-teman. Lah ini juga bisa diperbanyak. Terus ini juga, ini jenisnya tanaman aglonema, tanaman sirih teman-teman. Terus apa lagi ya, oh ya, tanaman tanduk rusa teman-teman, itu juga bisa diperbanyak. Terus ada lagi
tanaman apa ya? Oh ya, tanaman kadaka teman-teman. Tetapi ini baru di sini teman-teman. Terus apa lagi? Oh iya, ada juga teman-teman seperti tanaman apa ini, kaktus teman-teman. Ini juga bisa diperbanyak. Caranya dengan cara diambil teman-teman. Nah ini kan ada ini indukannya, anaknya ada 1, 2 teman-teman. Begitu juga pun dengan ini juga bisa diperbanyak loh teman-teman. Ini indukannya, nah ini bisa diperbanyak 1, terus 2, 3, terus 4, 5 teman-teman. Oke guys, so jadi ini bisa diperbanyak teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tanaman yang bisa diperbanyak teman-teman, dan harus tanpa mencangkoknya teman-teman. Dan itu pun aku contohkan yang di rumah teman-teman. Kalau apa ya, kita mencontohkan yang ada di dunia ini, wow, tanaman hias itu benar-benar banyak teman-teman. Dan aku yakin teman-teman di rumah pasti juga punya lebih teman-teman dariku. So sekarang kita langsung bahas, yaitu tanaman yang tidak bisa diperbanyak kecuali dicangkok teman-teman. Wow, gimana itu? Oke teman-teman, di sini ada tanaman bidara teman-teman. Terus yang kedua ada tanaman palem kuning. Oke, wait, akan kutunjukkan teman-teman nanti maksudnya gimana. Terus ada juga teman-teman tanaman, yaitu tanaman ini teman-teman. Nah ini tanaman pohon beringin teman-teman. Mohon maaf kalau di belakangku itu agak sedikit panas teman-teman, karena hari ini alhamdulillah cuacanya itu panas teman-teman. So sekarang kita lebih dekat lagi. Oke teman-teman, di sini ada bidara teman-teman, atau tanaman daun pohon bidara. Seperti yang teman-teman lihat, ini kan hanya 1 batang teman-teman. Berbeda dengan tanaman yang lainnya yang tadi bisa diperbanyak teman-teman. Seperti ini, lidah mertua, ini kan juga bisa diperbanyak teman-teman. Terus ya ini teman-teman, mohon maaf, aku bersihkan dulu karena ini ada batok kelapa teman-teman. Terus ini ada taman sari gading. Ya, jadi yang dimaksud yang tidak bisa diperbanyak kecuali dicangkok teman-teman, ya seperti ini. Ini kan hanya 1 tanaman teman-teman. Beda yang tadi ada di sini juga ada, di sini juga ada teman-teman. Kecuali kalau ini nanti sudah besar, nah ini kan bisa diperbanyak dengan cara dicangkok teman-teman dari batangnya ini. Kalau pohon bidara ini di sini beberapa minggu yang lalu teman-teman, dan dulu juga sudah punya, tapi mati karena salah memindahkannya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Ini adalah tanaman palem kuning teman-teman. Sebenarnya ini diperbanyak itu apa ya, mungkin bisa teman-teman dengan cara mengambilnya di sana. Tetapi dulu pas aku ketika coba memperbanyaknya itu salah, karena aku ambilnya teman-teman dari sana, aku potong, lah itu apa ya, kepotong, itu tidak bisa diperbanyak teman-teman. Dan aku juga tidak tahu cara memperbanyaknya itu gimana. Terus teman-teman ada lagi yang tadi teman-teman, itu tanaman apa ya, tanaman pohon beringin teman-teman. Maaf kalau tempatnya kotor karena habis aku sirami teman-teman, dan ini itu tanah dari pot. So langsung aja teman-teman, lah ini kan hanya ada 1 batang teman-teman, atau hanya 1 akar, dan tidak ada tunasnya yang lain teman-teman. Lah ini teman-teman, kalau pohon beringin nanti kalau sudah besar, lah itu kan apa ya, bisa diperbanyak dengan cara dicangkok teman-teman, yang bagian batangnya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin kita akan pindahkan dulu sebagian contohnya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku pindahkan di sini agar lebih paham lagi teman-teman, atau lebih jelas lagi. So di sini aku punya tanaman dolar, terus ada juga tanaman philodendron, ada juga tanaman lidah mertua, terus yang terakhir lah ini adalah tanaman pohon beringin teman-teman. So maksudnya yang bisa diperbanyak itu seperti ini teman-teman. Lah ini kan ada tunas, sama saja tunas yang bermunculan teman-teman. Lah ini bisa diperbanyak teman-teman. Terus ini juga bisa, ya seperti ini teman-teman. Terus ada juga ini teman-teman, philodendron, ini kan juga bisa diperbanyak teman-teman. Oke, ini banyak banget.
Oke, walaupun hanya satu batang teman-teman, ini masih bisa diperbanyak loh teman-teman. Karena cara memperbanyaknya itu dari atas ini dipotong-potong, dan teman-teman bisa lihat di videoku yang sebelumnya. Terus teman-teman ada juga tanaman lidah mertua, ini bisa jadi 4 teman-teman. Nah ini kan sama saja juga ada tunasnya teman-teman, 1 2 3 4 teman-teman. Sedangkan yang tanaman yang tidak bisa diperbanyak kecuali dicangkok teman-teman, itu ya seperti ini, hanya satu batang teman-teman. Dan kalau apa ya, pohon beringin aku belum pernah mencoba mencangkoknya teman-teman, atau belum pernah mencoba apa ya memperbanyaknya teman-teman, ya karena tidak tahu juga, mungkin ya seperti tadi teman-teman harus dicangkok teman-teman. So apalagi ya, oh iya teman-teman, ini kan di rumah, kalau di indoor berarti ada 3 teman-teman tanaman yang tidak bisa diperbanyak atau kecuali dicangkok teman-teman. Yang tadi ada tanaman pohon beringin, terus yang di sana tanaman palam kuning, terus yang ketiga nah itu ada tanaman pohon bidara teman-teman, dan lainnya alhamdulillah bisa diperbanyak teman-teman. Oke. So sekarang kita kembalikan. Oke, kamu di sini ya, my friends. Oke, my love, kamu juga kembali ke sini. Oke, that's okay. Sekarang yang ini teman-teman, kita kembalikan saja. Oke, my bro. Oke teman-teman, kita sudah di indoor dan sudah mengetahui apa saja tanaman yang tidak bisa diperbanyak kecuali dicangkok teman-teman, dan tanaman apa saja yang bisa diperbanyak tanpa perlu mencangkoknya teman-teman. So sekarang aku akan mengajak kalian, kita akan tour di depan rumah teman-teman, atau tour di depan rumah. So let's go now. Oke, oh good morning, it's so wonderful. Oke teman-teman, ini ada tanaman pucuk merah teman-teman. Ya di sini itu sudah kurang lebih ya berapa ya, puluh-puluh tahun teman-teman. Karena ketika aku kecil ini sudah ada, dan yang menanamnya teman-teman yaitu kakakku. Kakakku juga hobi tanaman hias teman-teman. So ini dia teman-teman. Lah ini kan tidak bisa diperbanyak teman-teman. Beda lagi seperti dengan yang ini, tanaman lidah mertua teman-teman. Nah ini kan bisa diperbanyak teman-teman. Langsung kita apa ya, potong akarnya, itu nanti bisa dikembangkan teman-teman atau diperbanyak. Sedangkan yang ini tidak ada tumbuhan lain teman-teman. Seharusnya kalau apa ya bisa diperbanyakkan, nah ini juga akan muncul teman-teman, juga akan muncul tanaman pucuk merah yang baru teman-teman. Terus bagaimana cara memperbanyaknya? Yaitu dengan cara dicangkok teman-teman, seperti ini. Nah kita bisa mempercangkoknya teman-teman. Ini juga bisa. Nah ini juga bisa teman-teman. Oke, bisa jadi banyak teman-teman. Dan ini aku sengaja kasih tanaman merambat teman-teman. Mohon maaf namanya aku lupa. Karena yang tanaman ini aku ketika dapatkan ketika di alam teman-teman, jadi aku mengambilnya saja dan secukupnya teman-teman, aku mengambilnya. So ini kalau diperbanyak dengan cara dipercangkok ya bisa banyak teman-teman, tetapi harus sabar karena mencangkok itu juga membutuhkan proses yang lama teman-teman, menumbuhkan akarnya itu. Terus next yang kedua ada ini teman-teman. Lah ini tanaman pohon beringin. Terus bagaimana cara perbanyaknya? Ya mungkin juga sama teman-teman, yaitu dengan cara dicangkok. Kalau kita lihat di sini kan tidak ada apa ya, seperti di sampingnya tidak ada teman-teman. Ya cukup hanya satu saja. Oke, beda lagi teman-teman kalau tanaman yang ini. Kalau tanaman ini walaupun apa ya tidak
ada seperti ini teman-teman, tidak dapat. Nah ini bisa diperbanyak teman-teman dengan cara yaitu dipotong terus ditancapkan saja teman-teman, itu bisa. Terus teman-teman, lah ini aku belum pernah cara memperbanyak yang tanaman ini teman-teman. Kalau aku hanya cukup memindahkan ke pot yang satunya lagi teman-teman, yaitu kan kalau ini sudah besar nanti kan apa ya, harus dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi teman-teman, dan seperti itu. Terus ada lagi teman-teman, yaitu tanaman bunga kenanga teman-teman. Lah ini aku juga bingung bagaimana cara memperbanyaknya teman-teman, karena seumur hidup belum pernah. Lah terus caranya bagaimana memperbanyaknya teman-teman, yaitu dengan cara dicangkok teman-teman. Lah ini bisa kok, terus dicangkok teman-teman, batangnya yang sudah mulai tua teman-teman. Kalau di sini sudah lama banget teman-teman, ya sejak aku kecil ya. Ini itu bersamaan dengan tanaman pucuk merah teman-teman yang di sini. Oke, lah ini kan cukup satu batang teman-teman. Kalau yang ini di 5. Oh ini juga sama. Ini tidak ada akarnya teman-teman di sampingnya atau tunas baru teman-teman. Oh iya, ini dia. Ini yang nanam juga kakak teman-teman, di 5. Lah ini kan juga tidak ada tunasnya teman-teman, yang bagian tanaman bunga kenangannya teman-teman. Oke. Terus ada lagi teman-teman, yaitu tanaman yang ini. Lah ini tanaman daun ketapang teman-teman. Sepertinya ini juga tidak bisa diperbanyak kecuali dengan cara dicangkok teman-teman. Oke, kita tahu ini hanya cukup satu batang teman-teman, dan tidak ada yang lainnya teman-teman. Ini itu aku baru beli bulan yang lalu teman-teman. Ya, aku membelinya teman-teman. Dan ini tingginya ya kurang lebih 2 meter teman-teman. Dan alhamdulillah sudah mulai apa ya, sehat teman-teman, atau sudah mulai melebar daunnya. Karena ketika aku membelinya kemarin itu baru segini teman-teman. Iya, kalau yang 2 ini sudah mulai tumbuh teman-teman. Terus aku juga punya kalau di sini ini teman-teman. Iya, ini tanaman palam kuning, tapi sayangnya sedikit dimakan serangga teman-teman. Oke, terus berarti kalau di luar rumah tanaman yang tidak bisa diperbanyak kecuali dicangkok itu ada satu, tanaman pucuk merah. Terus yang kedua ada tanaman pohon beringin. Terus yang ketiga itu ada tanaman apa ya, ketapang teman-teman. Terus yang keempat ada tanaman pohon kenanga teman-teman. Terus yang kelima di sini juga ada tanaman palam kuning. Ini dia. Nah ini teman-teman, sebenarnya ini juga bisa diperbanyak atau tidak aku tidak tahu, karena dulu ketika aku coba memperbanyaknya, lah ini gagal teman-teman, karena aku belah yang bagian sininya teman-teman, dan akhirnya itu mati. Oke. Kalau tanaman yang ini sedikit susah teman-teman cara memperbanyaknya, karena apa ya, harus benar-benar detail untuk memperbanyaknya teman-teman. Dari apa ya, kita mengambilnya dari akarnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita kembali ke indoor. So aku jadi lupa, tapi yang di depan rumah itu seharusnya ada 6 tanaman. Ya, yang terakhir itu adalah tanaman delima teman-teman. So kita hitung lagi ya. Yang pertama itu ada tanaman pucuk merah. Terus yang kedua ada tanaman pohon beringin. Yang ketiga ada tanaman pohon ketapang teman-teman. So yang keempat ada tanaman bunga keranga. Yang kelima ada tanaman palam kuning teman-teman. Terus yang terakhir yang keenam yaitu ada tanaman delima teman-teman. Terus di indoor aku juga lupa teman-teman, ternyata aku juga punya tanaman gelombang Cina teman-teman. Lah ini salah satu apa ya, tanaman yang tidak bisa diperbanyak teman-teman. So maafkan aku kalau aku salah, karena aku juga masih belajar ya. Dari pertama aku apa ya,
punya gelombang cinta ini, aku jadi bingung loh gimana cara memperbanyaknya ya, kok nggak ada tunasnya dan yang lain-lain teman-teman. So oke, jadi di indoor itu ada berapa ya? Tadi yang pertama ada pohon bidara, yang kedua ada tanaman talam kuning, yang ketiga ada tanaman gelombang cinta tadi, terus yang keempat yaitu ada tanaman pohon beringin teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kegiatanku teman-teman. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mengetahui apa saja tanaman yang tidak bisa diperbanyak teman-teman, kecuali dengan cara mencangkok. Terus apa saja tanaman yang bisa diperbanyak teman-teman tanpa harus mencangkoknya. So sampai ketemu di video selanjutnya, dan mudah-mudahan video itu bermanfaat teman-teman. So see you, bye, have a good day, stay healthy.